Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam kasih dalam Yesus Kristus dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkannya. Urapilah serta pakailah hamba-Mu untuk dapat memaparkannya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan renungan ini, dan tentunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Di sana kita mendapatkan kisah tentang kelahiran Yesus. Ya, kita sedang membahas seputar Natal. Dan kita juga sedang mengambil makna-makna Natal atau pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari kisah Natal ini. Dalam ayat 18 kita sudah menarik pelajaran sebagaimana Maria dilawat Roh Kudus. Maka Maria mengandung bayi Yesus. Demikian juga kita, saudara-saudara, kalau kita dilawat oleh Roh Kudus, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini dihidupi oleh Yesus. Dengan demikian, kita hidup bukan kita lagi yang berkuasa di dalamnya, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Seperti Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20. Kemudian pelajaran yang kedua kita bisa ambil dalam ayat 19. Matius 1 ayat 19, di sana ditulis bagaimana Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Karena ia tulus hati, maka ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, saudara-saudara, di sini kita mendapat pelajaran bagaimana kalau seseorang memiliki ketulusan hati, dia tidak mau melakukan kejahatan. Dia tidak mau merugikan orang lain. Dia tidak mau mencelakakan orang lain. Sama seperti Yusuf. Tulus hatinya. Nah, kiranya ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Saudara dan saya harus memiliki ketulusan hati. Tulus hati itu artinya lurus hati. Tidak ada niat jahat setitik pun atau sedikit pun. Jelaskan? Kalau orang memiliki ketulusan hati, dia tidak mungkin mau berlaku curang dalam bisnisnya. Kalau seorang yang tulus hati, dia tidak mau membuat susah orang lain. Kalau orang tulus hati, pasti jujur dalam kehidupannya. Kalau orang memiliki ketulusan hati, dia akan takut akan Tuhan. Dan kalau orang takut akan Tuhan, pasti dia akan menjadi orang yang baik. Baik perilakunya, baik pikirannya, baik juga ucapan mulutnya. Pokoknya baik dalam segala hal. 2 hari yang lalu kita sudah membaca ayat-ayat mengenai ketulusan hati, khususnya dalam kitab Mazmur. Nah, pagi ini kembali saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat dalam kitab Mazmur mengenai ketulusan hati. Kita baca Mazmur 101 ayat 2. Mazmur 101 ayat yang kedua. Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Seorang yang takut akan Tuhan. Betul, dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat sungguh-sungguh, saudara-saudara. Apa katanya? Mari kita lihat. Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Dia pernah melakukan hal yang bercela. Tapi sekarang ia tidak mau lagi melakukannya, Bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, yang dia perhatikan sekarang ini adalah hidup yang tidak bercela. Artinya benar-benar dia bertobat. Dia tidak mau lagi melakukan atau mengulangi kesalahan di masa yang lalu. Lalu kalimat berikut, bilakah engkau datang kepadaku? Artinya Daud selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Lalu kalimat berikut mengatakan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jadi Daud sadar kalau ada Tuhan dalam dirinya. Saya ulangi,
Kalau ada Tuhan dalam dirinya, maka pasti ada ketulusan di hatinya. Karena itu kalimat berikut mengatakan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Artinya, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku dimulai dari rumahnya, dari rumah tangganya. Ada siapa di rumahnya Daud? Tentu ada istrinya, ada pegawai-pegawainya, ada pembantunya, ada anak-anaknya, dan lain sebagainya. Nah, terhadap mereka lah Raja Daud berlaku tulus hati. Ini pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Marilah kita juga menjadi orang yang tulus hati. Perayaan Natal tak ada artinya kalau kita tidak memiliki ketulusan hati. Itu sebabnya saudara dan saya, marilah kita menjadi orang-orang yang tulus hati. Jangan bengkok hati ya, saudara-saudara. Tuluslah hati kita. Dan memang betul, ketulusan hati itu harus dimulai dari rumah kita. Ada siapa di rumah kita, saudara? Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada pembantu, atau mungkin pegawai-pegawai yang lain, dan lain sebagainya. Terhadap mereka semua itu kita harus berlaku tulus hati, saudara-saudara. Jadi kalau saudara seorang suami, saudara-saudara harus tulus hati kepada istri. Seorang suami yang tulus hati tidak mungkin berselingkuh. Tidak mungkin mau menyakiti hati istrinya. Tidak mungkin mau berlaku kasar terhadap istrinya. Karena Alkitab juga mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Bagaimana para suami yang saat ini mendengarkan renungan ini? Adakah ketulusan hati di dalam kehidupan kita? Adakah kita masih mengasihi istri? Ingat, firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi kalau kita sebagai suami tidak mengasihi istri, berarti kita berdosa. Itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, saudara-saudara. Mari, berubahlah para suami. Kasihilah istri kita. Demikian sebaliknya para istri. Hai istri, milikilah ketulusan hati. Kalau saudara-saudara tulus hati, pasti saudara rela menjadi istri yang tunduk kepada suami. Karena Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Masihkah para istri, saudara-saudara tunduk kepada suami? Kalau saudara-saudara tidak tunduk kepada suami, saudara berdosa loh di hadapan Tuhan. Karena itu sama dengan pelanggaran kepada firman Tuhan. Kalau saudara orang tua, sayangilah, kasihilah anak-anak kita. Didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Bawalah mereka untuk takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membiarkan anak-anak kita hidup di dalam kenakalan, jauh dari Tuhan, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ayolah saudara, kita bawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Orang tua yang tulus hati pasti bertanggung jawab terhadap keberadaan anak-anaknya. Sebaliknya, jika saudara seorang anak, saudara masih punya orang tua, hormatilah orang tua saudara. Ya, seorang anak yang tulus hati pasti tahu menghormati orang tua. Kalau tidak menghormati orang tua, berarti saudara-saudara kita sudah berdosa. Karena kita melanggar aturan firman Tuhan. Mungkin di rumah kita saudara ada pembantu, ada pegawai. Mari, milikilah tulus hati Dia terhadap berkata mereka. tadi dalam Mazmur Jangan perlakukan pasal mereka 7 ayat 10. seenak-enaknya kita, saudara-saudara. Allah Kita perintahkan mereka menyelamatkan bekerja orang-orang keras, yang tulus hati. tetapi upah yang Berarti diberikan kepada mereka Allah suka minim kepada sekali. orang yang tulus Itu hati. namanya tidak adil. Sebaliknya, Allah Kita tidak sudah suka berlaku kepada curang orang terhadap yang mereka, bengkok saudara-saudara. hatinya. Dan Kita lalu sudah berdosa dalam di Mazmur hadapan 37, ayolah ayat 37. Bapak Ibu saudara saudara begini. miliki ketulusan Mazmur hati 37 terhadap mereka. ayat Para 37. pembantu atau Perhatikanlah pegawai kita. orang yang tulus Buatlah hati mereka dan senang lihatlah dan berbahagia. kepada orang yang Sehingga mereka jujur. betah bekerja di Sebab rumah kita. pada orang yang Sebab suka para damai akan ada pembantu masa atau depan. pegawai itu melihat. Jadi bahwa saudara, di dalam orang kita yang ada tulus hati, Kristus, orang sehingga yang kita memiliki jujur, ketulusan dan orang hati. yang suka Bukan damai mustahil ada loh, masa depan. saudara-saudara, mereka bisa bertobat Artinya, kepada Yesus saudara-saudara, karena melihat orang yang perilaku kita tulus hati, yang orang baik. yang Oleh jujur, sebab hati dan kita orang yang tulus hati. suka damai, Sebaliknya, pasti bila dipelihara Allah, saudara-saudara adalah seorang dibela pegawai, Allah, ditolong milikilah Allah. ketulusan hati, sehingga masa saudara bisa depannya berbakti cerah. kepada Kalau begitu, majikan sebaliknya, saudara orang yang dengan bengkok hati, bekerja orang yang baik, tidak jujur, penuh orang tanggung yang jawab, tidak penuh suka damai, dedikasi. masa Ya, depannya saudara-saudara bisa kita ini suram. bekerja. Jadi kalau bukan begitu sekedar bagaimana, mengharapkan saudara-saudara? upah, tapi Pilihlah harus bisa ketulusan menyenangkan hati majikan kita. Tanamkan Nah, firman dalam Tuhan hati mengatakan, dan pikiran hai kita. hamba-hamba, dijamin hidup kita Bekerjalah pasti dengan berbahagia. bahagia.
Lakukan segala Allah sesuatu berpihak seperti kepada untuk kita. Tuhan, bukan untuk Satu manusia. lagi ayat, Jadi kalau saudara-saudara, ada pegawai, dalam pembantu, Mazmur 73 bekerja tidak ayat baik, 1. dia sudah berdosa di hadapan Mazmur Tuhan. 73 ayat 1 Karena berkata melanggar begini, sesungguhnya Allah itu baik Nah, bagi seperti mereka yang tulus Raja Daud, hatinya, bagi mohon mereka yang ketulusan bersih hati hatinya. dimulai Nah, dari rumah. saudara-saudara, kalau Biarlah kita kita juga memiliki sama, ketulusan saudara. hati, Kita kita mau rasakan memiliki ketulusan hati setiap hari mulai dari kebaikan rumah Allah tangga kita. dilimpahkan dalam Setelah hidup itu, kita, saudara-saudara. kita teruskan Berarti ketulusan sebaliknya, hati kita siapa di luar. yang tidak tulus, Seperti Raja siapa Daud yang juga seperti bengkok itu. hatinya, Ia memiliki dia tidak ketulusan akan hati mengalami bukan hanya di kebaikan rumah, indah tetapi juga sekali dalam loh Bapak Ibu pemerintahannya saudara-saudara, sebagai raja. kalau kebaikan Allah bagi itu kita rakyat terima Israel. setiap hari. Nah, hari ini Sebaliknya orang saudara-saudara, yang bengkok hati, kiranya yang kotor kita hatinya, tangkap tidak ini akan ajaran indah firman hidupnya. Tuhan dan lakukan. tidak akan Mari senang, tidak belajar akan memiliki sukacita, ketulusan hati dan juga tidak akan tenang hatinya. dimulai dari rumah Kegelisahan kita dan sendiri. penderitaan Siapapun tentu saudara, akan melanda saudara hidupnya. barangkali Karena suami itu, saudara atau sekalian, saudara Setelah kita barangkali mendengarkan anak firman atau orang tua, Tuhan ini di pagi atau ini, mungkin segeralah pembantu ambil atau langkah, pegawai, ambil keputusan. semuanya harus memiliki Mulai hari ini dan ketulusan seterusnya, hati. kita Tuhan semua memberkati. mau jadi orang Mari yang kita tulus berdoa. hati. Terima kasih Seperti Tuhan untuk Yusuf. firman-Mu yang datang bagi Nanti kami. kita lihat saudara-saudara Mampukan kami kisahnya untuk kami mengenai memiliki Yusuf ketulusan ini. hati. Dia menjadi Seperti orang Yusuf yang tulus pakai hati, Tuhan seperti luar Daud biasa. tulus Dia hati. dipercaya Tuhan untuk Bahkan menjadi seperti Yesus tulus ayah hati, kami untuk pun Tuhan rindu Yesus. memiliki Selagi ketulusan hati. ia Di masih dalam kecil. nama Yesus Dan kami tentu ini berdoa. adalah Amin. anugerah Allah yang besar bagi Yusuf. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita memiliki ketulusan hati, kita pun akan dipakai Tuhan luar biasa untuk melayani Allah dalam bendang Allah. Dan ini adalah anugerah Allah yang besar, saudara-saudara. Ingat, kalau kita bisa melayani Allah, kalau kita bisa terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Bukan karena kita telah berbuat baik, bukan karena kita telah berjasa, lalu Allah memakai kita. Tidak sama sekali. Tuhan kiranya memberkati. Sampai di sini dulu renungan kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi masih mengenai ketulusan hati. Sekarang kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami terima firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukan kebaikan, supaya perjalanan hidup kami adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, kau selalu seperti baik kepadaku, seperti cinta kau, seperti aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, Bapa, ku cinta